Selamat siang. Kita ketemu lagi di pertemuan 3. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang standar template library atau dikatakan STL. Dia itu seperangkat kelas template dari C++. Dia ada fungsi dan pemrograman struktur data umum kayak list, stacks, array, dan sebagainya. Intinya dia fungsi bawaan seperti itulah. STL itu library dari kelas kontainer, algoritma, dan iterator. Dia library atau pustaka yang digeneralisasikan atau diumumkan. Dia menyebabkan komponen-komponennya diparameterisasikan. Ada 4 buah STL, yaitu 1 algoritma, 2 kontainer, 3 function, 4 iterator. Dia ada 4 komponen. Kita pertama-tama algoritma dulu. Dia mendefinisikan kumpulan fungsi yang dirancang untuk digunakan dalam berbagai elemen. Dia bertindak sebagai kontainer. Dia menyediakan cara-cara berbagai operasi untuk isi dari kontainer itu. Ada beberapa fungsi, misalkan sorting, pengurutan, searching, pencarian, operasi, partisi, algoritma array, dan sebagainya. Penyortiran, kita mulai penyortiran dulu. Dia cara paling dasar yang diterapkan pada data. Dia mengatur data dengan cara tertentu, bisa menaik atau ascending, ataupun menurun, descending. Ada fungsi bawaan atau built-in di STL C++, namanya sort. Ini fungsinya sama dengan quicksort, kompleksitasnya O, N dikali log N. Apa itu? Nanti akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini prototipenya, sort, buka kurung, start address, end address. Itu dia, start address itu alamat pertama array, end address alamat terakhir array. Ini contoh codingnya. Yang jika dijalankan, hasilnya seperti itu. Kita mulai dari yang pertama dulu. Void show INTA, dia menerima input parameter array A. Kemudian, kita lanjut sini. Mula kita bikin array dengan 10 elemen 15896734220. Cetak, kemudian panggil fungsi show A. Inputnya adalah array A. Panggil ke sini. Kemudian 0 sampai dengan 9. Cetak A0, A1, A2, A3, dan seterusnya sampai 9, yaitu ini. Kemudian panggil fungsi sort A plus 10. Artinya kita mula array A dulu sampai dengan A plus 10. Artinya dia sampai dengan 10. Dari sini sampai dengan sini. Sama dengan jumlah elemennya. Tampilkan pesan array sesudah sorting. So, ini bisa aja kalian copy paste dari yang ini ke sini. Di copy paste aja, cout so-nya. Kemudian ditampilkan lagi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu dengan ajaib dia terurut otomatis tanpa kita tahu codingnya. Kita hanya panggil fungsi show. Bukan. Kita panggil fungsi sort. Itu aja. Nanti dia bisa diurutkan sendiri. Enak sih, kita tinggal pakai. Tapi kita nggak tahu struktur di dalamnya kayak apa itu sort itu. Bukan if A lebih dari B, kayak gitu. Jadinya kita tinggal pakai. Itu kelemahannya. Kemudian, selain pengurutan, ada juga namanya searching atau pencarian dengan menggunakan standar template library. Adapun pencarian biner yang dipakai adalah binary search. Apa itu binary search? Untuk lebih detailnya nanti akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dia banyak digunakan di mana array harus terurut sebelum pencarian diterapkan. Syaratnya itu, array-nya itu harus urut dulu, nggak boleh berantakan. Algoritma ini metodenya itu divide and conquer. Dia bagi-bagi array dulu jadi setengah sampai dengan elemennya ditemukan atau semua elemennya habis. Misalkan yang ini lebih kecil dari 10 ke kiri, lebih besar dari 10 ke kanan. Untuk lebih detailnya akan dibahas di tahap-tahap selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Dia ngebandingin elemen array dari array dengan sasaran.
Jika cocok, ia kembalikan true. Jika lebih besar, maka dia akan dilakukan di sebelah kirinya. Jika lebih kecil, maka akan di sebelah kanannya. Yang kecil lebih ke kiri, kalau besar ke kanan. Itulah prinsipnya. Ini kodenya sama. Start address, alamat awal, end address, alamat akhir, value to fin itu nilai yang untuk dicari. Kodenya adalah seperti ini. Dia butuh parameter array sama ukuran array. Ini array-nya array yang tadi. Ukuran array bisa dicari dengan size of A. Size of A 0 itu sama dengan 4. Karena jumlah integer itu, satu integer sama dengan 4 byte. Berarti kalau di sini ada 40 byte. 40 bagi 4, ketemulah 10 elemen. Diketahui array berikut bla bla bla. A size. Ditampilkan dulu. Kemudian cetak-cetak, kita sorting dulu karena syarat binary search itu harus urut. A plus A size, A plus 10 diurut dulu jadi 0, 1 sampai dengan 9. Kemudian ditampilkan lagi setelah diurutkan. Kemudian kita lakukan jika binary search A plus 10,2, ini artinya kalau seandainya dia menghasilkan nilai true alias ketemu, tampilkan pesan elemen ditemukan di array. Kalau tidak ditemukan di array. Misal kita carikan 10 atau elemen yang tidak ditemukan di array, maka dia tidak ketemu. Seperti kodenya ini. Nih, 1, 5, 8, 9, bla bla bla. 2 yang dicari, ada nggak 2 di sini? Tapi sebelumnya kita urutkan dulu. 0 paling kecil, 1, 2, 3, dan sampai dengan 9. Kemudian kita cari 2. Elemen ditemukan di array, ketemu. Kalau 10, ketemu? Tidak. Ini, ketemu? Tidak. 2, kalau ketemu, elemen ditemukan di array. Kalau tidak, elemen tidak ditemukan di array. Toh. Itulah kelemahannya. Kita nggak tahu proses binary search-nya itu gimana. Kalau kita bikin sendiri binary search-nya, nanti ketahuan. Kalau yang ini pakai STL, kita tinggal pakai doang. Kenapa ini saya rasa penting bahas STL? Biar nanti kalian tahu apa itu STL, kenapa sih, dan untuk apa sih digunakannya. Mula-mula kita sebelum melanjutkan di slide selanjutnya, coding selanjutnya, kita aktifkan dulu dukungan C++ 11 di kode blok. Caranya seperti di depan ini. Di menu bar yang ini, kita cari setting, kemudian pilih compiler. Setelah itu, pilih namanya global compiler setting. Kemudian GNU CC compiler, kemudian compiler setting, kemudian tab compiler flags. Ini kemudian centang have G++ follow the C++ ISO C++ bla bla bla. Klik OK. Seperti ini. Yang ini, dan ini centang. Kemudian di OK. Kemudian STL berikutnya setelah algoritma ada namanya container. Dia berguna untuk menyimpan objek dan data. Ada 7 buah kelas container, kelas 1 standar, dan 3 kelas adaptor container, dan 7 file header yang memberikan akses ke container atau adaptor container ini. 3 kelas container yang umumnya, container sequence, adaptor container, ada sama asosiatif. Pertama-tama yang sequence dulu. Ia bisa diakses secara berurutan atau sequential. Ada beberapa. Yang pertama vektor, yang kedua list, ketiga DQ, array, sama forward list. Mula-mula kita vektor dulu. Yaitu sama dengan array dinamis. Dia punya kemampuan, dia ngatur dirinya sendiri dengan otomatis ketika ada elemen yang dimasukkan ataupun dihapus, di mana dia ditangani otomatis oleh wadah. Dia ditempatkan dalam media penyimpanan bersebelahan kayak array itu, sehingga mereka bisa diakses dan dilintasi menggunakan iterator.
Di vektor itu, data dimasukkan di akhir. Itu dia memasukkan di akhir, dia butuh waktu yang berbeda-beda. Karena mungkin ada kebutuhan untuk memperluas array itu. Kemudian, kampusnya, dia hanya membutuhkan waktu konstan untuk tetap, karena tidak terjadi perubahan waktu, perubahan ukuran. Waktu yang dipakai untuk masukkan dan hapus di awal atau di tengah adalah linear atau garis lurus. Fungsi-fungsinya ada beberapa dalam vektor: iterator, capacity, elemen akses, modifier. Fungsi-fungsi iteratornya kayak gini: begin, end, begin, rn. Begin dia mengembalikan iterator yang menunjuk ke elemen pertama. Begin untuk elemen pertama, end elemen terakhir, begin itu terbalik iteratornya. Ia bergerak dari elemen terakhir ke elemen pertama. Rn dari yang akhir terbalik juga. Dia dari pertama ke akhir. Begin konstan, Cn iterator konstan juga. Elemen terakhir begin, Rn iterator terbalik. R itu reverse. Nanti ada contohnya seperti ini. Kita mula-mula bikin vektor dengan tipe datanya integer bernama G1. Kemudian passback I, artinya kita tambahkan elemen I itu apa? 1 sampai dengan 5 ke G1. Pertama-tama kita isi G1-nya dengan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Kemudian outputnya kayak apa? Mula-mula auto. Auto ini artinya tipe datanya otomatis. Kemudian G1 begin sampai dengan tidak end. Artinya kita tampilkan 1 sampai dengan akhir tadi. Plus plus I itu sama dengan I plus plus, di mana setiap perulangan dia bertambah 1 I-nya. Cetak nilai I. Yang lainnya juga gitu, bedanya di C begin, Cn, R begin, Rn, Cr begin, Crn. Ini kalau dijalankan 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1. Bedanya di mana? Bedanya di sini, di pointernya. Kalau C begin itu iterator konstan, nunjukin elemen pertama. Begin mengalihkan iterator nunjuk elemen pertama vektor, yang satunya konstan, yang satunya enggak. Dia kurang lebih mirip lah, cuman bedanya mungkin di tertentu. Ya sekilas tapi enggak sama. Kemudian bintang IR. Oke, beda penamaan doang, sama aja sih. Kalau dijalankan kayak ini tadi 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Hanya bedanya penunjuknya. Kemudian capacity itu untuk mengembalikan misalkan vektor itu berapa sih ukurannya dengan size, max size, jumlah elemen maksimum. Capacity ukuran ruang penyimpanan. Precise ngubah ukurannya sehingga dia berisikan elemen G. Empty dia mengembalikan apakah kontainer kosong. Kalau kosong nilainya true, kalau nggak kosong nilainya false. Shrink to fit, dia mengurangi kapasitas kontainer agar sesuai dengan ukurannya, dan dia ngancurin elemen yang di luar kapasitas itu. Jika kekurangan, maka nilainya diberikan 0. Reserve itu dia minta apakah agar kapasitas vektornya setidaknya cukup untuk memuat n elemen. Ini pesan intinya. Oke, ini sama kayak tadi ya. Dia nambahin vektor 1 sampai 5. Size dan sebagainya. Kalau jalankan ukuran 5, ukuran size berapa sih ukurannya? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 berarti dia 5 elemen. Kapasitas dia pakai capacity. Capacity itu apa tadi? Itu ruang penyimpanan yang dialokasikan ke vektor dan sebagainya. Itu kelipatannya 1 2 1 2 4 8 16. Itu kelipatan 2.
Jadinya setelah 8, 16. Kalau 4 terlalu sedikit, kalau 8 pas. Ukuran maksimumnya, max size, itu jumlah yang bisa diisikan. Sama dengan berapa ini? 1 miliar. Ukurannya, setelah di resize, ukurannya menjadi 4 sesuai dengan parameternya yang ini. Resize gunanya apa tadi? Dia mengubah kontainer sehingga hanya berisikan elemen G. Artinya 4 elemen. Ukurannya berubah jadi 4 sekarang. Kemudian empty. Empty 3. Jika G1 empty sama dengan false, artinya seandainya dia kosong. Apa tadi isinya? 1, 2, 3, 4. Apakah kosong? Tidak. Maka yang inilah dijalankan. Vektor kosong. Kan ini vektor tidak kosong. Empty, dia mengembalikan true seandainya vektor itu kosong. Karena vektor yang tadi ada isinya, berarti dia mengembalikan false. Maka ini dicetak vektor tidak kosong. String to fit. Artinya apa? Dia elemen kosongnya tadi, yang 5 yang dihapus tadi, itu kita susutkan. Jadinya sama dengan 4. Kemudian ini cetak begin end dari yang 1, 2, 3, 4, yang 1 dulu sampai dengan 4. Sama aja sih sebenarnya dengan I sama dengan 0 sampai dengan I kurang dari 4. Namun untuk vektor kita gunakan ini aja biar konsisten. Oke, sama-sama STL. Sekedar tahu aja. Jika dijalankan hasilnya seperti ini. STL selanjutnya adalah elemen akses, di mana fungsi-fungsinya ada beberapa. Reference operator G, itu dia ngembaliin referensi ke elemen posisi G pada faktor. Misalkan posisi 1. Add G, dia mengembalikan referensi ke elemen di posisi G pada vektor. Mirip-mirip, sama aja sebenarnya. Front, dia mengembalikan depan, bagian pertama. Back, elemen terakhir. Data, dia mengembalikan pointer langsung ke array memorinya yang digunakan secara internal oleh vektor untuk menyimpan elemen yang dimilikinya. Pointer, beda ya. Ini kodenya. Vektor int G1. 1 sampai dengan 10, dia kurang lebih kayak gini. Ada 1 dikali 10, 10. Kemudian 20 dibikin terus sampai dengan 100. Kemudian kita lanjut, operator referensi G1 2. G1 itu vektor yang ini, yang 2 G1 2 sama kayak array biasanya, ini 0, ini 1. Kalau 30 berarti 2. Berarti dia kembaliin yang 30. Kemudian G1 add 4. Berapa 4? 40 itu 3. Kalau 50 itu 4. Berarti dia 4. Ini yang 50. Kemudian depan, front, back. Itu elemen pertama yang ini. Dan elemen terakhir yaitu yang ini. Post G1 data itu sama dengan dia kembaliin pointernya ke G1 awalnya dulu, berarti yaitu 10. Kemudian ada lagi STL lainnya, modifier, untuk mengubah vektor. Dia ada assign yang ngasih nilai baru ke vektor, dia ngantiin yang lama. Passback seperti yang tadi dijelaskan, dia dorong elemen ke vektor dari belakang. Kayak tadi 10, 20, 30, 100. Dia itu satu persatu dari 10 dulu. Kemudian pop back, itu menutup pop atau ngapus elemen dari vektor dari belakang. Artinya dia yang masuk terakhir. Insert, nyisipin elemen baru sebelum elemen yang ditentukan, posisi ini ditentukan. Erase, ngapus elemen dari kontainer posisi atau rentang yang ditentukan. Kemudian swap, nukar isi vektor satu dengan lainnya.
clear, ngapus semua elemen kontainer vektor. Emplace, memperluas kontainer dengan masukin elemen baru. Emplace back, dia masukin elemen baru ke dalam vektor. Dia kemudian ditambahkan di akhir vektor elemen itu. Kayak gini. Kita bikin vektor bernama V. Kemudian masukkan 5, 10. Itu artinya masukkan 5 buah 10 kali ya. Ya, masukkan 5 buah 10. Jadinya kita bikin vektornya 10, 10, 10, 10, 10. Begini. Kemudian, dibacalah 0 size. Berapa sih ukurannya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, berarti dia 5 elemen. Ini indeks, dan itu elemennya. Passback 15, berarti masukkan 15 di sini. Jadi dia jadi indeks yang kelima. Size n. N itu adalah berapa? Berapa size sekarang? Size sekarang adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elemen terakhir adalah V n kurang 1. N adalah 6. Jadinya kurang 1, 5. Berarti V 5. Berapa V5? 15. Kemudian kita lanjut pop back. Berarti yang paling akhir itu kita hapus. Yaitu ini. Dihapus, dihapus. Jadinya sekarang 15-nya nggak ada lagi. Kemudian elemen vektor adalah sama kayak tadi. Karena 15 sudah dihapus, jadinya 10-nya 5 buah. Kemudian insert begin 5. Artinya tadi kita tambahkan 5 di mana? 5-nya kita tambahkan di paling awal. Yang begin tadi. Ini begin. Berarti 5. Sekarang ini jadi 0, ini jadi 1 dan seterusnya. Elemen pertama adalah V0, yaitu 5 tadi. Kemudian erase begin. Setelah kita tambah, kita hapus lagi. Ini hanya demonstrasi fungsi-fungsinya ya. Erase begin berarti dia 5-nya sekarang dihapus. Kemudian, cetak lagi elemen pertamanya berapa? Berubah. Emplace begin 5. Emplace begin 5. Berarti kita tambahin lagi 5 di sini di awalnya. Kayak tadi mirip-mirip aja insert sama emplace. Kemudian emplace back berarti kita nambahin belakangnya dengan 20. Berarti di sini 20. Kemudian size-nya adalah berapa tadi? Sekarang adalah 7 elemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti indeks ke-6, yaitu 20. Benar 20? Benar. Kemudian, V clear. Ukuran vektor setelah clear berapa? 0. Apa tadi clear? Itu dia ngapusin semua isi dari itunya array, dihapus semua yang ini nanti, jadinya kosong. Kemudian kita bikin vektor untuk swap. Ada V1 isinya itu 1, kemudian 2. V2 isinya pertama-tama 3, dimasukin dari sini 4. Kemudian vektor 1 cetak-cetak, swap V1 dengan V2. Swap ditukar, artinya yang ini ke sini dan ini ke sini. Jadi nanti V1 isinya 34 dan V2 isinya 12. Kemudian dicetak V1 I, V1 0, V1 1. Jadinya bertukar. Setelah swap adalah 34 12. 34 12. Kita lanjut.
itu berupa kontainer atau wadah yang memungkinkan alokasi memori tidak digunakan, tidak bertahan. Dia punya lintasan yang lebih lambat posisi, namun setelah posisi ini ditemukan, dia bisa nambah, insert, dan hapus dengan cepat. List pada STL itu sama dengan double linked list, yang ada kiri ada kanan linknya. Kalau mau pakai single linked list itu pakai forward list. Ada beberapa fungsi pada list dalam STL, ada front nilai pertama, back nilai terakhir, pass front nambah elemen baru G di awal, pass back G di akhir, pop front itu ngapus elemen pertama dan mengurangi ukuran listnya dengan 1. Pop back itu ngapus elemen terakhir dan mengurangi ukuran listnya dengan 1. Begin itu membalikan iterator yang menunjuk ke elemen pertama. End elemen terakhir. Empty dia itu membalikan nilai true atau false. Kalau kosong true, kalau tidak null atau false. Insert masukin elemen baru sebelum elemen pada posisi ditentukan. Erase ngapus elemen 1 atau rentang elemen. Assign ngasih elemen baru dan ganti serta ngubah ukurannya. Remove hapus semua elemen list yang sama dengan elemen diberikan, misalkan hapus 5 semuanya terhapus. Reverse mengembalikan list. Size mengembalikan jumlah elemen list. Sort mengurutkan dalam urutan meningkat atau ascending. Oke, kita mulai dari ini dulu. Codingnya kalau dijalankan seperti ini, 0, 2, 4 sampai 18, kemudian ada 27 sampai 0. Oke, function show list. Kita mula-mula bikin list integer ada 2, list 1 sama list 2. Kemudian yang 1 0 sampai dengan 9 itu kelipatan 2, yang satunya kelipatan 3. Passback itu maksudnya dari belakang kayak pasang mana misalnya passback. Berarti dia paling kanan ke kiri, mula-mula 2, 4 dan seterusnya sampai dengan 18. Kalau pass front itu dari depan ke belakang, dikali 3. Berapa kali 3? 3 misalkan. Kemudian kelipatannya 3, 6 sampai dengan 27. Tuh. Solid itu sama dengan posisinya awal sampai dengan akhir. Apa awalnya? 24. Apa awalnya? 24, 27 sampai dengan 3. Itu solid. Kemudian front back. Dia menunjukkan paling depan dari list 1 adalah 2 dan back adalah 18. Kemudian dia pop front. Artinya apa? Dia ngapusin yang depan. Itu 2 ini dihapus. Kemudian show list. Tadi tunjukkan lagi. Ini. Oh iya, 0 juga ada ya. 0, 2, 4. Yang 0-nya dihapus. Jadinya sisa 2. Ini juga nanti dihapus. Hilang 0-nya. Ini ada 0. Ini juga ada 0. Pop back yang belakang. Pop back jadinya 0-nya harusnya ada, ini jadi 0 hilang. Di reverse dibalikan. Reverse 1. Reverse 1. Nah, ini dibalikan. 0 sampai 18, 0 dihapus, 2 sampai 18, dibalikan jadi 18, 16, 19, dan seterusnya. Distort, artinya itu diurutkan secara ascending, naik dari paling kecil sampai paling besar. Seperti ini, 3, 6, 9, 21, dan 27. Kemudian ada juga namanya adaptor container. Saya skip aja, biar yang penting. Ada queue, priority queue, stacks, dan sebagainya. Kontainer asosiatif, ada lagi namanya set, multiset, map, dan multimap. Kemudian ada function, komponen function atau full store,
saya skip aja, ambil yang penting aja. Oke, kita bikin fun store STL CPP ini. Kita bisa copy paste dari atas ke bawah. Lanjut, ini copy paste aja. Pertama-tama kita cetaknya ini 0 sampai dengan N dari awal, RI, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa bisa gitu? Karena sebelumnya kita ada transform. Transform R plus N, R increment. Apa artinya? Menerapkan increment ini parameter 4, yang ini X tambah 1, artinya semua yang ini tambah 1, jadinya 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4, 4 jadi 5, 5 jadi 6, kayak gini. Ke semua elemen param 2, ini parameter 2, R, jadi ini ditambah nanti R plus N itu sama dengan jumlahnya, ukurannya 5. Jadinya dari awal sampai dengan selesai itu ditambah increment, ditambah 1. Kemudian hasilnya disimpan kembali ke R yang ini. Yang ininya dia berubah nanti. Yang ini ditambah-tambah, kemudian hasilnya dipindahin lagi ke R ini. Kemudian ada namanya R plus N, R2, res plus INT. Dia itu kita tambahkan R2, R biasa yang kosong dengan R2. Kemudian kita simpan hasilnya ke variabel baru bernama res dengan nilainya integer. Apa artinya? Yang itu, yang 2, 3, 4, 5, 6 tadi, ini kan udah berubah sebelumnya. Yang ini udah berubah, ditambahin dengan 5, 6, 7, 8, 9. Ini, 5, 6, 7, 8, 9. Jadinya, tambah 5, 5, 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9. Plus INT itu untuk nambah. Disimpan di res. Ini namanya res. Mari tampilkan hasilnya. Oke, kalau tadi kita menggunakan transformnya pakai STL, yang ini yang manual. Contohnya mirip-mirip kayak tadi. Keluarannya 5, 7, 9. Ini 3 elemen. Res I, artinya nilainya pertambahan ini sama ini ditampung dalam array res dengan n elemen. 5, 7, 9. Kemudian baru dicetak. Ada perbedaannya, yaitu pakai transform. Kalau tadi satu baris, yang ini kita bikin sendiri function-functionnya. Ini res, ini untuk nambah-nambahnya. Kemudian komponen iterator, dia sama kayak tadi, nunjukin elemennya kayak pointer. Begin, end, advance, next, previous, sama inserter. Begin kembalikan atau return posisi awal, end posisi akhir, advance naikkan posisi iterator hingga ini disebutkan, next iterator baru yang iterator tunjuk setelah memajukan posisinya ke dalam argumen, previous iterator baru yang tunjuk setelah mengurangi posisi yang disebutkan dalam argumen, dan bla bla bla. Kita lanjut. Ini contohnya. Oke, yang ini begin, end, ptr plus itu sama halnya dengan 0 sampai dengan kurang dari 5. Bedanya kalau kita pakai STL, tidak usah nunjukin angkanya 0. Begin pasti yang paling awal, end pasti yang paling akhir. Jadinya dia lebih fleksibel lah, nggak harus 5 begitu. Kemudian ditampilkan hasilnya 2, 4, 8, 10. Itu untuk bagian end. Kemudian advance. Mula-mula kita berikan nilai PTR
dengan bagian dari array ini adalah 2. Artinya dia nunjukin ini sekarang bagiannya. Kemudian advance PTR 3, maju sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 8. 1, 2, 3. Itu. Next, previous. Ada namanya PTR. PTR itu ini. PTR. Dan ini namanya FTR. Oh. Auto IT next PTR 3. Previous FTR 3. Apa hasilnya? 8 dan 6. Kenapa bisa gitu? PTR 3. 1, 2, 3. 8. FTR 3. Previous. 1, 2, 3. 4. Bukan 4 ya, 6. FTR 3. Kalau ini next, kembalikan iterbatu yang menunjukkan 8. Gunakan previous, dia ngembaliin iterator baru yang nunjukin 6. Mulai indeks n, yaitu 5, bukan 4 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya di sini 0, 1, 2, 3. Baru benar 6. Ada juga inserter, dia nambahin. Kita mula PTR AR begin, ini begin kita. Atau PTR. Kemudian advance PTR 3. PTR 3. 1, 2, 3. Itu 8. Kemudian copy AR1 begin sampai AR1N. Berarti yang ini kita copy dulu 579. Kemudian pindahkan insert ke AR PTR yang ditunjuk PTR. Apa itu tunjuk PTR? 8. Tuh. Berarti kita tambahkan 579 ke sebelum yang ditunjuk ini. Ditambahkan dia sebelum 8 dan setelah 6. For I sampai dengan AR. Artinya apa? Itu sama aja sih dengan pointer tadi. I sampai dengan AR. I-nya berapa? I itu alamat awalnya, anggap aja sampai dengan AR, sampai dengan selesai. Tuh. Ada juga library, dia pakai utility, ada pair untuk berpasangan. Ada yang pertama, ada yang kedua, first sama second. Tipenya boleh berbeda, diikuti oleh titik. Sintaksnya itu pair, tuliskan nama pair, kemudian tipe datanya yang pertama, tipe data yang kedua, misalkan string sama string, integer sama string, dan seterusnya, bebas. Kemudian nama pairnya, misalkan pasangan. Oh, bisa juga kayak ini. Nama pairnya, nilainya langsung diberikan. Ya tadi nggak ada nilainya, ini langsung. Kemudian cara berbedanya bisa juga gini, pair G1, pair G1, G2, 1A, 1, 10, G3. Ini ngopi dari G3, ngasih nilai 1 sama 10 sama-sama integer, 1 sama A, integer sama char, G1 nggak ada nilainya. Kemudian kita bisa juga pakai namanya make pair. Artinya fungsi membuat pair dengan nilainya 1 sama A. Kalau kita nggak kasih nilai atau nggak inisialisasi, untuk tipe integer dan double diberikan nilai otomatis 0.
dan string serta char diberi nilai 0 alias kosong, nggak ada muncul apa-apa jika tampilkan. Ini dia pair 1, pair 2. Pair 2 nilainya atmaluhur sama 2,12 langsung. Kemudian pair 3 itu ngopi dari pair 1. Kemudian kita baru berikan nilai first, berarti nilai firstnya adalah 212. Kemudian F itu untuk yang pair 1. Kemudian cout pair 1 nilainya ada, first second sudah, dari sini ada ya. Kemudian pair 2 ada maluhur 212. Yang ketiga ada belum. Kenapa? Karena dia pair 3 itu ngopi pair 1 yang belum diberikan nilainya. Dia ngopi duluan baru dikasih nilainya. Jadinya yang kosong yang di copy. Kemudian baru dibuatkanlah 69 sama 7. Baru dia ada nilainya. Kayak gini. Oke, ini kayak tadi. Make pair, operatornya ada. Perbandingan sama dengan, ngasih nilai tidak sama dengan, lebih besar dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Ada juga fungsi lainnya swap. Dia menukarkan apa itu namanya? Menukarkan isi antara pair 1 dengan pair lainnya. Dia isinya harus sama. Ini bikin 112 sama 912 per second. Oke, cetak aja. Jika sama dengan, maka apa hasilnya? Tuh, true, false. Pair 1 sama dengan 2. 1, 12, 9, 12 sama? Tidak. Apakah tidak sama dengan? True, ya. Lebih besar sama dengan? Tidak. Kenapa? Karena yang pertama, yang ini salah. Kurang dari sama dengan? True. Kenapa? Karena 1 sama 9 lebih kecil. Lebih dari. Salah. Kenapa? Karena 1 kurang dari 9. Kurang dari. Benar? Benar. Kenapa? Karena di pair hanya yang pertama aja dibandingkan. Yang ini true, yang ini meskipun sama dengan, dia hanya ngambil yang ini aja, yang pertama. Kemudian swap. Ditukar isinya jadi 112 jadi 912. Ini ke atas dan ini ke bawah. Oke, terima kasih. Cukup sekian.